Siapkan diri kalian Soccermania, kita bakal maraton berita bola terlengkap dari seluruh penjuru liga. Langsung saja ke berita pertama. Kita mulai berita pertama dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian menarik pada FIFA Matchday Juni nanti. Oman dan Mozambik dijadwalkan datang ke Stadion GBK untuk menantang skuad Garuda pada 5 dan 9 Juni. Menariknya, kedua tim punya ranking FIFA lebih tinggi dari Indonesia, dengan Oman di peringkat ke-79 dan Mozambik di peringkat ke-101. Maka kemenangan atas tim-tim tersebut bisa mendongkrak posisi skuad Garuda. Buat John Herman, ini jadi momen penting mencari racikan terbaik sebelum agenda besar berikutnya. Dari persiapan timnas, kita intip persaingan sengit di Arab. Al-Hilal sukses meraih gelar juara Piala Raja Arab Saudi usai menang susah payah 2-1 atas Al-Holod. Al-Holod sempat mengejutkan lewat gol cepat di menit ke-12, tetapi Sergej Milinkovic-Savic membalas pada menit ke-38. Saud Abdul Hamid akhirnya jadi penentu kemenangan lewat gol di menit ke-78. Trofi ini menjadi penutup manis Al-Hilal di akhir musim sekaligus menambah koleksi gelar Piala Raja menjadi 11 trofi sepanjang sejarah klub. Kemenangan Al-Hilal ini terasa spesial bagi sang striker baru. Karim Benzema belum lama berseragam Al-Hilal, tapi dampaknya sudah terasa besar. Baru 3 bulan di Arab Saudi, striker asal Prancis itu langsung membawa timnya menjuarai Piala Raja usai menang 2-1 atas Al-Holod. Karim Benzema juga tampil tajam sejak datang dengan catatan 9 gol dan 5 assist hanya dalam 12 pertandingan. Setelah meninggalkan jejak kuat di Prancis dan Spanyol, kini Benzema mulai membangun cerita baru di Timur Tengah. Selain Benzema, rivalitas di Arab juga melibatkan sosok CR7. Cristiano Ronaldo memasuki pekan paling krusial musim ini. Dilansir media Spanyol, Al-Nassr cuma butuh 2 kemenangan untuk membuka jalan menuju double winners. Jika berhasil menaklukkan Al-Hilal pada Selasa nanti, CR7 bakal mengunci gelar Liga Arab Saudi. Belum selesai di situ, akhir pekan berikutnya, Al-Nassr juga punya peluang membawa pulang trofi Liga Champions 2 saat menghadapi Gamba Osaka. Ronaldo kini benar-benar berada di ambang mengakhiri puasa gelarnya bersama Al-Nassr. Saat bintang tua bersinar, talenta muda mulai jadi rebutan. Besiktas mulai bergerak agresif jelang musim depan. Menurut laporan Fanatik, klub Turki itu siap mengajukan tawaran 20 juta euro untuk bek muda Real Madrid, Raul Asensio. Situasi Asensio di Madrid memang lagi kurang nyaman setelah hubungannya dengan pelatih Alvaro Arbeloa disebut memburuk karena masalah sikap. Meski begitu, Real Madrid diyakini belum mau melepasnya dengan harga murah. Los Blancos kabarnya baru akan membuka negosiasi di angka sekitar 40 juta euro. Pindah ke Jerman, ada drama 5 gol di Bundesliga. Borussia Dortmund menang susah payah 3-2 atas Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga. Disinyalir di Nopar, tim tamu sempat mengejutkan lewat gol cepat Kan Uzun sebelum Serhou Guirassy menyamakan skor di menit ke-42 dan Nico Schlotterbeck. Samuel Inacio ikut berpesta pada menit ke-71 untuk membawa Dortmund unggul 3-1. Frankfurt menipiskan skor lewat Jonathan Burkardt di menit ke-87. Tambahan 3 poin membuat Dortmund mengoleksi 70 angka dan dipastikan finish di posisi kedua Bundesliga musim ini. Bergeser dari Liga, ada kabar kurang sedap soal cedera. Cedera Alphonso Davies bikin Kanada mulai was-was jelang Piala Dunia 2026. Bek kiri itu mengalami masalah hamstring kiri saat masuk sebagai pemain pengganti di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Menurut laporan medis Bayern Munchen, Davies harus menepi beberapa pekan dan musimnya nyaris selesai. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena Kanada akan membuka Piala Dunia melawan Bosnia pada 12 Juni nanti. Sepanjang musim, Davies juga berkali-kali diganggu cedera otot hingga jarang bermain penuh selama 90 menit. Bicara soal cedera otot, persaingan di Prancis makin memanas. RC Lens menang susah payah 1-0 atas Nantes dalam lanjutan Ligue 1 di Stade Boularet de l'Elysée. Duel berjalan ketat sejak awal sampai akhirnya Messian Suarez memecah kebuntuan pada menit ke-78 dan memastikan tuan rumah berpesta 3 poin. Kemenangan ini menjaga Lens tetap menempel PSG di jalur perebutan gelar dengan selisih 3 poin. Sementara itu, Nantes dipastikan finish di posisi ke-17 dan harus terdegradasi ke Ligue 2. Kesuksesan Lens menempel PSG dibarengi perayaan unik tim lawan.
Keberhasilan Paris Saint-Germain melaju ke final Champions League ternyata bukan cuma dirayakan pemain dan staf pelatih. Menurut laporan jurnalis Julian Froment, Presiden klub Nasser Al-Khelaifi bakal mengajak sekitar 500 pegawai klub ke Budapest untuk menyaksikan duel kontra Arsenal pada 30 Mei nanti. Tradisi ini juga pernah dilakukan saat PSG tampil di final sebelumnya. Langkah itu menunjukkan kalau kesuksesan klub tak cuma milik pemain, tapi juga staf belakang layar. Di balik kado untuk pegawai, ada pemain yang merasa bimbang. Masa depan Bradley Barcola di Paris Saint-Germain masih belum jelas. Menurut laporan jurnalis Jamel, PSG baru akan membahas kontrak baru Barcola setelah final musim selesai. Klub juga memilih menunda negosiasi demi menjaga fokus tim di Ligue 1 dan Liga Champions atas arahan Luis Enrique. Situasi ini langsung menarik perhatian klub besar seperti Arsenal, Liverpool, dan FC Barcelona. Barcola sendiri disebut mulai kecewa karena tak lagi rutin jadi starter di musim ini. Meninggalkan drama Barcola, kita tengok kesuksesan dari Italia. Frosinone memastikan tiket Serie A cuma semusim setelah turun kasta. Menurut laporan Football Italia, mereka menutup Serie B 2025-2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Mantova dan finish di posisi kedua dengan 81 poin, cuma terpaut satu angka dari Venezia yang keluar sebagai juara. Sementara itu, persaingan playoff juga resmi terbentuk. Monza dan Palermo langsung lolos ke semifinal. Sedangkan Catanzaro, Modena, Juve Stabia, dan Avellino masih harus saling sikut di babak awal. Masih dari Italia, duel papan tengah juga menyajikan perlawanan. Torino menang susah payah 2-1 atas Sassuolo dalam lanjutan Serie A di Stadio Olimpico Grande Torino. Sassuolo sempat memimpin lebih dulu lewat Christian Trosfeld menit ke-51 sebelum Giovanni Simeone menyamakan skor di menit ke-66 dan Marcus Pedersen membalikkan keadaan 4 menit berselang. Hasil ini membawa Torino naik ke posisi 12 klasemen, sedangkan Sassuolo tetap bertahan di peringkat ke-10. Hasil Torino berbanding terbalik dengan ambisi Dybala di Roma. Paulo Dybala ternyata masih ingin lanjut bareng AS Roma. Menurut laporan Corriere dello Sport, pemain Argentina itu sedang mendorong pembicaraan kontrak baru meski masa baktinya habis bulan depan. Situasinya memang tidak mudah karena gajinya saat ini menyentuh 15 juta euro per musim bersih, angka yang cukup berat buat Roma. Di sisi lain, Dybala disebut siap menurunkan tuntutan finansial demi tetap bertahan di Olimpico. Pelatih Gianpiero Gasperini juga kabarnya mendukung kelanjutan sang playmaker. Komitmen Dybala di Roma disambut kedatangan tamu dari Milan. Inter datang ke markas Lazio tanpa dua nama penting. Menurut laporan media Italia, Hakan Calhanoglu masih menepi akibat cedera soleus yang didapat akhir April lalu. Gelandang asal Turki itu bahkan diperkirakan belum siap untuk final Coppa Italia pekan depan. Sementara Francesco Pio Esposito juga tak ikut rombongan ke Roma karena mengalami masalah punggung. Pelatih Christian Cifu memilih menyimpannya demi laga final. Sementara Inter sibuk di Roma, AC Milan justru sedang memanas. Dorongan menuju Liga Champions ternyata belum bikin situasi AC Milan benar-benar aman. Media Italia menyebut hubungan Massimiliano Allegri dengan CEO Giorgio Forlani mulai memanas dalam beberapa pekan terakhir. Padahal kontraknya masih berjalan sampai 2027 dan bisa otomatis bertambah setahun jika Milan lolos ke Liga Champions. Di sisi lain, posisi Direktur Olahraga Iglitare juga ikut dipertanyakan usai beberapa belanja mahal seperti Christopher Nkunku dan Ardon Jazari dianggap belum memuaskan. Melompat ke Spanyol, ada kejutan dari penghuni papan bawah. Levante menang susah payah 3-2 atas Osasuna dalam lanjutan La Liga di Estadio Ciutat de Valencia. Tim tamu unggul cepat lewat gol bunuh diri Jeremy Toljan menit ke-3 dan Ante Budimir menit ke-11. Sebelum Victor Garcia memborong 2 gol balasan pada menit ke-35 dan menit ke-37. Karl Etayong mencetak gol kemenangan pada menit ke-90. Hasil ini membuat Levante kini hanya berjarak 1 poin dari zona aman. Sementara peluang Osasuna tampil di kompetisi Eropa mulai menipis. Cara aman Levante kontras dengan masa depan Lewandowski. Robert Lewandowski mulai mempertimbangkan masa depannya di Barcelona setelah posisinya disebut tak lagi jadi pusat proyek Hansi Flick. Mundo Deportivo melaporkan Barca masih ingin mempertahankannya, tapi dengan pemotongan gaji dan peran yang lebih terbatas. Situasi ini membuat striker Polandia tersebut mulai membuka opsi lain. Chicago Fire kini jadi klub paling agresif dengan tawaran mencapai 15 juta euro per musim, bahkan bisa naik hingga 20 juta euro lewat bonus. Selain Lewandowski, sang pelatih punya rencana tersendiri soal kontrak.
Hansi Flick tampaknya benar-benar ingin menuntaskan misi dulu sebelum bicara masa depan. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona sudah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak hingga 2028 dengan opsi tambahan 1 tahun. Meski begitu, pelatih asal Jerman itu meminta pengumuman resmi ditunda sampai gelar La Liga terkunci. Kesempatan itu bisa datang akhir pekan ini saat Barca menghadapi Real Madrid di El Clasico. Jika berhasil menang atau imbang, pesta juara langsung digelar. Barca menanti gelar, rival sekota mulai berburu gelandang baru. Atletico Madrid makin dekat mendapatkan Joao Gomez dari Wolverhampton Wanderers. Menurut laporan Talksport lewat jurnalis Ben Jacobs, nilai transfer gelandang Brazil itu diperkirakan menyentuh 45 juta euro dan negosiasi verbal sudah berjalan positif lewat perantara. Situasi itu membuat Joao Gomez langsung naik jadi target utama. Musim ini, ia tampil 39 dan jadi salah satu pemain paling konsisten di Wolves, meski klubnya finish paling bawah di Premier League. Saat Atletico memperkuat skuad, Madrid dekati pelatih lama. Nama Jose Mourinho kembali berputar di sekitar Real Madrid. Laporan Sky Sport menyebut perwakilan klub sudah membuka pembicaraan dengan manajemen Mourinho pekan ini. Pelatih 63 tahun itu dikabarkan tertarik pulang ke Santiago Bernabeu setelah pernah membawa Madrid juara Liga Spanyol dan Copa del Rey. Situasi ruang ganti yang masih retak bikin manajemen bergerak cepat. Klausul pelepasan Mourinho di Benfica juga cuma sekitar 3 juta euro, angka yang dianggap masih realistis untuk Real Madrid. Rencana kembalinya Mourinho dibayangi masalah disiplin pemain Madrid. Ruang ganti Real Madrid lagi tak benar-benar tenang jelang El Clasico. Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni resmi kena denda masing-masing 500.000 euro usai terlibat cekcok dalam sesi latihan pekan ini. Dalam pernyataan klub, keduanya disebut sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada semua pihak. Menurut proses disiplin internal Madrid, Valverde dan Tchouaméni juga siap menerima hukuman apapun dari pihak klub. Urusan denda di Spanyol merembet ke kasus hukum Inggris. AFC Bournemouth mendadak mencoret Alex Jimenez dari skuad untuk laga kontra Fulham. Klub lewat pernyataan resminya menyebut sedang menyelidiki unggahan yang beredar di media sosial dan memilih menonaktifkan sang bek kanan sementara waktu. Situasi ini muncul setelah beredar dugaan percakapan Jimenez dengan anak berusia 15 tahun di Instagram. Bournemouth juga menegaskan belum akan memberi komentar tambahan sampai proses investigasi selesai. Setelah kasus Jimenez, Bournemouth harus menghadapi lawan yang pincang. Cedera paha bikin musim Tino Livramento selesai lebih cepat. Bek muda Newcastle itu sudah absen dalam 2 laga terakhir dan Eddie Howe memastikan pemainnya tak akan dipaksakan comeback. Newcastle memilih memberinya waktu pemulihan penuh demi kondisi terbaik musim depan. Situasi ini juga membuat peluang Livramento masuk skuad timnas Tuchel untuk Piala Dunia masih penuh tanda tanya. Selain pemain cedera, posisi pelatih di Inggris pun goyang. Fulham masih belum mendapat kepastian soal masa depan Marco Silva. BBC menyebut pelatih asal Portugal itu belum memutuskan apakah akan bertahan atau mencari tantangan baru musim depan. Situasi makin menarik karena namanya masuk daftar kandidat pelatih Chelsea. Silva disebut sedang mempertimbangkan langkah terbaik untuk karirnya karena ambisi melatih di level tertinggi. Di sisi lain, Fulham tetap berharap bisa memperpanjang kontraknya. Kontras dengan ketidakpastian pelatih, gelandang satu ini malah bersinar. Kapten Morgan Gibbs-White lagi panas bareng Nottingham Forest. Gelandang Inggris itu resmi jadi Player of the Month Premier League edisi April usai tampil tajam dalam 3 laga terakhir. Menurut laporan Premier League, Gibbs-White bikin 4 gol plus 1 assist, termasuk hat-trick cuma dalam 15 menit saat Forest menang 4-1 atas Burnley. Ia juga ikut menghancurkan Sunderland 5-0 lewat 1 gol dan 1 assist. Berkat performa itu, Forest kini menjauh 6 poin dari zona merah. Saat Gibbs-White jadi andalan, Tsimikas rela kembali menjadi cadangan. Kostas Tsimikas tampaknya belum selesai dengan Liverpool. The Athletic menyebut bek kiri asal Yunani itu siap kembali ke Anfield usai dipinjamkan semusim ke Roma. Situasinya berubah setelah Andy Robertson bakal pergi saat kontraknya habis musim panas nanti. Kehadiran Milos Kerkez memang membuat posisi Tsimikas turun, tetapi Liverpool kini masih membutuhkan pelapis berpengalaman. Meski cuma jadi deputi Kerkez, pemain 29 tahun itu tetap membuka peluang bertahan.
Bicara soal pemain Liverpool, rival mereka pun mencetak sejarah. Pep Guardiola kembali menambah koleksi penghargaan pribadinya usai dinobatkan sebagai Manager of the Moon Premier League untuk April. Manajer Manchester City itu membawa timnya menyapu bersih kemenangan penting atas Arsenal, Chelsea, dan Burnley sepanjang bulan lalu. Catatan itu membuat Pep kini sudah mengoleksi 13 penghargaan bulanan, hanya terpaut 2 dari rekor Arsene Wenger. Menariknya, ini juga jadi kali kedua musim ini Pep menerima penghargaan tersebut. Kesuksesan Pep juga dibarengi ambisi besar kapten tetangga sebelah. Bruno Fernandes akhirnya dinobatkan sebagai Footballer of the Year versi Football Writers Association. Kapten Manchester United itu meraih 45% suara dari lebih 900 jurnalis, unggul cukup jauh atas Declan Rice dan Erling Haaland. Penghargaan ini terasa pas melihat pengaruh Bruno sepanjang musim, bukan cuma jadi motor permainan United. Gelandang Portugal itu juga sudah mengoleksi 19 assist di Premier League. Artinya, ia cuma butuh 1 assist lagi untuk menyamai catatan Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Terima kasih Soccermania sudah menyimak sampai tuntas. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan share ke teman kalian. Kita ketemu lagi besok, tetap update.